Satu perikop, satu hari. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Dan bacaan kita pada hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin, karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Bapak Ibu Saudara, ini adalah satu hal yang sangat menarik, di mana orang-orang Farisi dikatakan datang bertemu dengan Yesus dan menanyakan, apakah boleh bercerai? Menceraikan istri boleh enggak? Nah Bapak Ibu, mereka coba mencari-cari satu pertanyaan, dilemparkan kepada Yesus untuk melihat bagaimana Yesus meresponi dan memberikan jawab terhadap pertanyaan mereka. Tujuannya adalah mereka mau mencoba Yesus. Nah Bapak Ibu, seringkali yang menjadi pertanyaan orang pada masa sekarang ini adalah, boleh enggak bercerai? Nah Bapak Ibu, sebenarnya yang harus dipikirkan di balik mengapa mau bercerai, itu yang perlu dipikirkan. Mengapa mau bercerai? Nah kalau kita lihat di dalam bagian ini dikatakan jelas sekali Yesus katakan bahwa tidak boleh terjadinya perceraian. Dan dikatakan karena ketegaran hati mula Musa mengizinkan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau orang memang pada dasarnya mau melakukan sesuatu yang jahat, selalu nanti akan ada alasan-alasan, argumentasi-argumentasi yang dimunculkan untuk membuat pembelaan diri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang perceraian, maka hal yang harus kita pikirkan adalah, mengapa sih harus bercerai? Mengapa mau bercerai? Apa hal yang dibalik alasan mengapa mau bercerai itu? Hal yang sangat-sangat esensi adalah mengapa terjadinya perceraian. Karena salah satu di antara pasangan sudah meninggalkan komitmennya di hadapan Tuhan. Sudah tidak lagi memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan. Kalau orang yang benar-benar memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan, maka tentu tidak akan pernah berpikir untuk melakukan perceraian. Jadi, mengapa muncul perceraian? Karena salah satu dan bahkan mungkin keduanya sudah tidak lagi berfokus kepada Kristus. Kalau kita berfokus kepada Kristus, maka keinginan untuk melakukan perceraian itu tentu tidak akan mungkin muncul dalam diri kita.
Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.